apakah kita bisa sama seperti mereka? Ketika kita baru berusaha dan usaha kita itu sukses dan berhasil, kita berada di dalam puncak karir kita, tetapi Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan semuanya itu. Terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Kustuyu. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah habis pada kehidupan kami. Dan saat ini, pagi hari ini kami mau menghadap hadirat-Mu, membuka hati dan pikiran kami untuk Kau isi dengan berkat firman-Mu. Firman yang akan menguatkan iman percaya kami, untuk dapat terus kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah butuh pengorbanan untuk mengikut Yesus. Sering kita mendengar ajakan orang-orang untuk menjadi Kristen, ikut Yesus. Kita akan diberkati, kita akan terbebas dari masalah ataupun penderitaan. Kita ditawari atau diberikan janji-janji yang indah-indah. Hati-hati, karena kita harus mengerti secara keseluruhan tentang arti mengikut Yesus. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, diceritakan ketika Raja Hizkia disampaikan bahwa ia akan mati. Penyakit yang dideritanya tidak akan sembuh lagi. Di saat itu, Hizkia menangis dengan sangat. Ia mengingatkan Tuhan bahwa ia telah hidup dengan setia, dengan tulus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Pernahkah kita melakukan hal seperti Hizkia?
ketika kita sedang mengalami penderitaan. Entah itu sakit, entah itu problem persoalan dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengingatkan Tuhan, Tuhan, kok begini ya hidup kami? Mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Ingatkah Tuhan bahwa aku sudah melakukan segala sesuatu apa yang Kau perintahkan? Aku menjalankan ibadah, aku taat, tidak pernah bolos. Kemudian aku membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap saat. Aku melakukan yang baik, menolong orang. Hal yang sama yang dilakukan oleh Hizkia juga kita lakukan atau kita katakan kepada Tuhan. Karena apa? Manusia menganggap kematian adalah hukuman Tuhan kepada kita. Hal yang berbeda dengan Paulus dalam menyikapi kematiannya. Dikatakan mati adalah untung bagiku. Karena ketika kematian itu tiba, di saat itulah Paulus menghadap Sang Pencipta. Ada sukacita besar. Demikian juga seharusnya kita sebagai umat Tuhan. Saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, sukacita yang luar biasa karena kita dapat bertemu muka dengan muka kepada Allah kita. Bayangkan ketika kita sedang berada di dalam puncak karir kita sedang kaya-kayanya. Bahkan ketika kita menjadi raja seperti Hizkia, di saat itu Tuhan memanggil kita pulang. Apakah masih ada rasa sukacita? Ataukah karena kita menjadi sedih bahwa kita harus meninggalkan semua kesenangan atau puncak karir kita di dunia ini? Itu yang harus kita pikirkan. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-18 dikatakan, demikian juga yang terjadi pada seorang pemimpin muda yang kaya, di mana ia telah melakukan semua hukum Taurat, perintah-perintah Allah. Dia sudah lakukan semua. Tetapi Yesus meminta supaya ia menjual semua miliknya dan membagikan kepada orang miskin. Lalu datang kepada Yesus dan mengikut Dia. Di saat itu, ia menjadi sedih ketika mendengar jawaban dari Tuhan. Hatinya berada di dalam hartanya. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Padahal selanjutnya Yesus menjelaskan bahwa ia akan mendapat upah, yaitu hidup kekal. Pada zaman yang akan datang, itulah seharusnya yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 5 ayat 9 sampai yang ke-11. Mari kita baca Lukas 5 ayat 9 sampai yang ke-11. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Setelah Yesus mengajar orang banyak di perahu Petrus, ia menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya. Petrus sebagai nelayan, walaupun dia katakan bahwa aku sudah melakukannya dan hasilnya nihil, ia tetap taat akan perintah Tuhan. Dan kali ini berhasil. Petrus, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan semua hasil tangkapannya dan ikut Yesus. Saat itu juga ketika Tuhan memanggil mereka. Pertanyaannya, apakah kita bisa sama seperti mereka? Ketika kita baru berusaha dan usaha kita itu sukses dan berhasil, kita berada di dalam puncak karir kita.
Tetapi Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan semuanya itu. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca. Lukas 9 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat ini mengatakan kita harus korbankan atau kesampingkan atau tinggalkan keduniawian kita. Pandangan manusia tentang kemewahan, keberuntungan, kelimpahan sebagai tanda atau ciri dari pengikut Yesus adalah satu pandangan yang salah. Karena Yesus sendiri memberi contoh. Ia rela menderita demi kebenaran. Kita pun harus mengikuti teladan Tuhan. Jika kita berani berkorban untuk meninggalkan keduniawian kita dan hati kita tidak ada di dalam harta yang kita miliki, di saat itulah kita pergi ikut Yesus, barulah kita bisa mengikuti Yesus bersama-sama. Kita bersama dengan Tuhan ketika kita meninggalkan keduniawian kita, tapi kita bersatu di dalam Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dikuatkan untuk tidak lagi mencintai apa yang kita miliki dan dibutuhkan satu pengorbanan untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa mengikut Tuhan ada harga yang harus kami bayar. Kami harus mengorbankan kedagingan kami. Kami harus meninggalkan keduniawian kami untuk dapat bergabung untuk ikut bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sehari demi hari iman kami boleh bertumbuh dan semakin hidup kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tetaplah renungkan firman Tuhan setiap hari dan semakin hari semakin serupa dengan teladan Kristus. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur
Yesus.